Gadis pantai terperanjat. Sekaligus ia teringat pada Mardinah, Abang Mardinah. Mengapa namanya Mardikun? Mengapa dua-duanya pakai nama Mardi? Ia mencoba membayangkan kembali, tapi tak dapat. Dalam bayangannya selalu saja orang itu menunduk bila ditatapnya. "Mardikun?" desisnya kemudian. "Apa ada yang masih bisa ingat wajah Bendoro Mardinah?" "Bendoro Mardinah?" orang berseru. Bapak menatap emak, kemudian wanita-wanita lain. Ya, memang ada persamaan sedikit. "Mukanya bulat, Mardikun itu." Ya, hampir bulat seperti Bendoro Mardinah. "Juga Mardinah berasal dari Demak." Gadis pantai mengingat-ingat. Barangkali memang Abang Mardinah, barangkali bapaknya. Lantas mau apa dia datang kemari? "Kakek pengetua sudah tahu peristiwa ini." "Masih tidur dia." "Benar, cuma dia yang mengerti." Dan waktu kakek datang, matanya segan, tiada tanda-tanda mengantuk atau habis tidur. Seluruh mata ditunjukkan padanya. Tongkat kayu bakaunya yang setengah membantu itu seperti memerintah, menuding pada emak. Sedang suaranya yang garang terengah-engah kecewa. "Berapa kali aku mesti bilang, emas itulah sumber bencana." "Apa hubungannya semua ini dengan emas?" Bapak membantah. "Apa hubungannya? Kan aku sudah berulang kali bilang, emas itu bikin perahu-perahu pada kandas, tenggelam dalam lumpur. Sudah berapa kali aku bilang emas. Matanya meluncur dan membelai perhiasan-perhiasan pada tubuh gadis pantai itu. Itu semua membuat perempuan ini membedakan diri dari yang lain. Padahal apa beda kita di sini? Apa beda aku dari kau? Seumur hidup berkat kemurahan laut." "Kau tak suka aku tinggal di sini, Kek?" gadis pantai bertanya. "Bukan aku yang bilang begitu, kau sendiri." Kakek meraung gerang. Hati gadis pantai terguncang. Kini ia mulai mengerti mengapa sikap semua orang jadi berubah terhadapnya. Ia sadari diri bukan lagi penduduk kampung nelayan, hanya karena perhiasan. Lantas, apa hubungannya emas dengan anakku? Dan Mardikun yang menyaru jadi Makpin? "Jadi kau tak mengerti?" raung kakek dengan marahnya pada bapak. "Baik, ayo jawab. Kemana perginya luwak kalau bukan kepada mangsanya?" "Siapa mangsanya? Aku." "Siapa luwaknya? Aku." Juga gadis pantai meraung. Rumah itu tambah lama tambah gelap karena lubang pintu seluruhnya tertutup oleh penduduk kampung yang menonton. Anak-anak kecil tak seorang hadir, lari ketakutan pada bersembunyi di rumah masing-masing, di dekat emak mereka. "Diam!" beki kakek. "Kau kami panggil kemari bukan buat berteriak-berteriak seperti monyet gila, Kek." Bapak meraung marah. "Kami ingin dapat penjelasan dari kau. Apa artinya semua ini?" "Mana aku tahu." "Kau tak tahu, tetapi mengapa marah-marah kayak kesetanan?" Dengan suara menyurut-nyurut reda kakek memukul-mukul tongkatnya pada tanah. Dan
Ingatlah, berapa kali aku ajari kalian. Emas itu biang keledai di daratan, mutiara biang keledai di lautan. Tambah banyak barang emas masuk kemari, tambah banyak kemungkinan bajak datang. Mardikun bukan bajak. Kalau begitu dia bajak darat. Tapi belum terbukti. Tunggu saja. Tak ada bajak laut maupun darat bisa bekerja seorang diri. Tunggu saja, nanti bakal muncul kanca-kancanya. Tunggu saja. Dan sekali lagi kakek membentak gemas. Lihat saja nanti. Bajak tak peduli siapa yang punya, pinjam atau tidak. Dia cuma tahu emasnya, yang mengenakan boleh ditebang lehernya kalau perlu. Gadis pantai meriut. Ya, kau ngeri kan? Tak ada gunanya seluruh kampung gelandapan cuma karena mau lindungi emas-emas itu. Tahu-tahu luput semua itu darimu. Bodoh semua. Begitulah polisi-polisi kota. Mereka digaji buat jaga emas priai, saudagar-saudagar Tionghoa, Belanda dan haji-haji. Goblok, bodoh. Cuma kerbau tidak mengerti. Kau tak pernah pergi ke kota? Seseorang menuduh. Berapa umurmu, Blonjo? Waktu makmu belum lagi bisa buang ingusnya, aku sudah malang melintang ke Kedah, Trengganu, Mengkasar. Jadi bukan nelayan? Seorang bertanya. Bukan nelayan tadinya, bajak aku. Kakek berkata bangga. Tiba-tiba orang-orang mengambil sikap lain terhadap kakek. Mengapa terkejut? Kakek menetak dengan suaranya. Apa yang aneh? Kalau orang sudah habis kesabaran, kumpulkan ikan. Kalau orang sudah habis kesabaran dengan jerih payahnya, nggak laku di darat. Apa diperbuat seorang nelayan kalau tak bajak? Kau mau nantang? Teriaknya sambil menudingkan tongkat bakaunya yang setengah membatu. Tahu apa kau tentang zaman dulu? Zaman sekarang lain, jauh lebih baik. Barangkali kakek pernah membaca kampung kita. Seseorang mengujar. Kampung ini, hei Blonjo, kau tak tahu akulah yang selamatkan kampung ini dari bajak 40 tahun yang lalu. Waktu itu jadi ingus pun kau belum lagi, Blonjo. Kau tahu apa? Apa maunya si kakek ini? Mauku selamatkan kampung ini. Jangan terjadi apa-apa. Kalian yang sudah agak tua-tua tahu apa itu marsos? Kalian pernah lihat satu kampung ini disembelih marsos? Semua bayi-bayi yang baru lahir kemarin, marsos bakal tahu ada orang digiring ke laut. Dikiranya bajak, nyataannya tak bisa berenang. Apa kalian mau bilang kalau marsos datang? Kakek terbungkuk-bungkuk dalam batuknya. Mardikun sudah mati. Mau apa kita sekarang ini? Baik. Balik.
balik kau ke kota. Kakek menunjuk gadis pantai dengan tongkatnya. Dia cuma mau bertemu orang tuanya. Sudah 2 tahun tidak bertemu. Buang itu perhiasan ke laut. Bukan, aku punya. Gadis pantai meyakinkan kakek. Kau tak punya apa-apa memang. Semua kepunyaan Pendoro. Kembalikan saja semua pada Pendoro. Jangan kasari dia. Seseorang menyelah. Dia orang kita sendiri. Datang kemari buat tengok orang tuanya dan kampung-kampungnya. Dan kau sendiri girang dapat sarung bugis dari dia. Kakek terdiam. Mengapa kau terima sarung itu? Bagaimana takkan ku terima? Kakek mendayu-dayu. Apakah layak aku kedinginan terus sampai matiku? Apa itu terlalu banyak? Setiap orang mau dapatkan sarung bugis. Bukan kau saja, kek. Demikianlah. Tak pernah selama ini kampung nelayan jadi guncang. Setiap orang terlibat dalam kecurigaan dan duga sangka. Lenyap kedamaian. Lenyaplah ketentraman. Di malam hari tiada seorang pun bermaksud menyiapkan perahu dan turun ke laut. Bulan waktu itu tak ada, cuma bintang-bintang, gemerlapan tanpa makna. Angin pun tiada meniup. Dan di malam gelap gulita sayup-sayup, antara gonggongan anjing liar, terdengar nyanyian perlahan Sidul, pendongeng, dengan iringan sayup pada rebananya. Tiada perahu turun ke laut, tiada ikan bermukim di darat. Nelayan sekampung pada kalut, semua terlibat urusan berat. Rebana dan giring-giringnya berbunyi perlahan sayup-sayup. Cering-cering, duk-duk-duk. Cering-cering, duk-duk-duk. Ombak segan membanting diri, menyulam pantai riak pun ragu. Nelayan sekampung pada jeri, dikutuk dewa geramlah perahu. Cering-cering, duk-duk-duk. Cering-cering, duk-duk-duk. Cering-cering, duk-duk-duk. Cering-cering, duk-duk-duk. Keesokan harinya kembali orang lelaki pada berkumpul-kumpul, meneruskan persoalan. Umumnya menyoal dalam nada peringatan. Siapapun tak boleh bicara tentang Mardikun. Marsos tak boleh tahu. Juga polisi kota tak boleh tahu. Bendoro juga tidak. Apalagi Mardina. Sudah jelas ada apa-apanya. Mardina juga berasal dari Demak. Mardikun berasal dari Demak. Namanya pun sama-sama, mulai pakai Mardi. Suasana pembicaraan tak lagi sepanas kemarin. Juga kakek tak dipanggil datang. Ia pergi berjalan-jalan dengan hati penasaran sepanjang pantai, di balik-balik semak bakau. Ya, panggil dia. Urun rembuk. Semua kasih pendapat. Sidul dipanggil. Muncul membawa rebananya. Bagaimana pendapatmu? Seseorang bertanya. Sidul pendongeng memukul rebananya dan mulai dengan dongengnya. Riuh rendah hati pada cemburu. Shh, lempar rebana itu. Kita tak mau dengar dongeng sekarang. Apa pendapat dan saranmu tentang semua ini? Seseorang merenggut rebana dari tangannya dan dengan hati diletakkan di atas ambin, tepat di tempat gadis pantai semalam tidur. Sidul pendongeng menganga, mulutnya melirik ke rebananya. Sungguh aneh sikapnya. Bicaralah, apa pendapatmu? Tetap diam, mulut masih menganga, matanya terus melirik
ke arah rebana. "Mengapa dia? Mengapa kok ini?" Seorang bertanya langsung. "Ah, dia cuma bikin-bikin diri aneh." Kembali Sidul hanya melirik ke arah rebana, membisu 1000 bahasa. Orang pada heran melihat Sidul menjadi aneh kalau bercerai dari rebananya. Tetapi orang tak sempat memberikan perhatian lebih lama. "Berikan kembali rebananya," seseorang memerintah. Waktu Sidul pendongeng menerima kembali rebananya, sekaligus nampak wajahnya berseri-seri. Gadis pantai adalah satu-satunya yang terus memperhatikan Sidul pendongeng. Ia mengenal Sidul pendongeng sejak kecil. Semua orang bilang dia edan. Orang sering mengatainya Sidul gendeng, di samping panggilannya sehari-hari Sidul pendongeng. Karena ia tak pernah bekerja selain mendongeng, orangnya malas, padahal badannya sehat dan kekar. Di kampung nelayan tak ada kamusnya orang malas. Kemalasan adalah barang paling aneh di kampung. Katanya Sidul pendongeng paling takut turun ke laut, sampai-sampai bapaknya membiarkan dia pergi menggembara, meninggalkan kampung. Ia pulang bila matahari telah lenyap dari langit. Tahu-tahu orang mendapatkannya tidur di depan pintu. Bila bapaknya akan turun ke laut, selamanya hati-hati ia membuka pintu agar tidak mengagetkan anaknya dari tidurnya. Kini Sidul pendongeng berumur 30 tahun sudah, namun tak ada wanita mau jadi istrinya. Sebenarnya Sidul pendongeng cukup ganteng, tetapi malasnya tidak ketulungan. "Nenek pun maulah aku, cering-cering-cering." Sering ia pukul rebananya di malam hari, perlahan-lahan, lebih buat dongeng dirinya sendiri. Tapi nenek-nenek pun tiada sudi jadi bini lelaki malas. Dalam riuhnya orang mencari pikiran, tiba-tiba Sidul pendongeng membunyikan rebananya. Cerik-cerik, duk-duk-duk. "Balik-baliklah Bendoro Putri." Shh. Orang membungkamnya, tapi Sidul pendongeng tak peduli. "Balik-baliklah Bendoro Putri ke kota tempat harta ditampung. Bawa-bawa emas berlian kemari. Oh, oh, celakalah seluruh kampung." "Suruh diam pemalas gila itu!" Seseorang berteriak gemas, bungkam mulutnya. Tapi ia dipanggil buat ikut berunding. Ya, tapi bukan untuk mendongeng. Mau apa lagi? Bisanya cuma mendongeng. Rebana, gendang apa tak bisa? Gendang cuma ditetak di rumah-rumah priai. Apa dia pernah ke kota? Orang gak pernah pulang begitu. Kemana lagi kalau bukan ke kota? "Hei, Dul gendeng, benar kau sering ke kota?" Orang tak pernah tanya dari mana dia dapat rebana. Sudah-sudah, kita bukan berunding urusan dia. Jadi apa sebenarnya mau dirundingkan? Semua tercenung diam. Tiba-tiba Sidul pendongeng memukul rebananya lagi dan menarik suara. Kembalilah ke kota, emas berlian bawalah serta, di sana kesenangan menanti, di sini bukan tempat Bendoro Putri." "Mengapa aku harus kembali ke kota? Aku lahir di sini, orang tuaku di sini." "Kampung nelayan gelap gulita, pakai obor minyak kelapa. Kaulah hidup cuma pikiran harta, sudah pasti datang malapetaka." "Hei Dul gendeng, tak usahlah kasih-kasih nasihat, urus saja dirimu sendiri. Cari kerja sana." "Mana bisa dia?
nangkap selar saja tak mampu. Rebana segera gemerincing, kata berjawab gayung bersambut. Nangkap selar menyombong-nyombong, omongnya besar, kepalanya kosong. Seumur-umur makannya cuma ikan, pantas otak buntu, perut cacingan. Kurang ajar, aku tendang kau, seseorang mengancam. Cering-cering, duk-duk-duk. Sidul pendongeng memukul rebananya. Otakmu itu, otakmu, cuma penuh duri sembilang, pemalas, pura-pura edan begitu. Sembilang pun bukan, belanak. Seorang memperbaiki. Otak udang, teri busuk. Suasana tiba-tiba menjadi riang gembira. Orang tertawa riuh rendah. Pendongeng jadi sasaran. Otak begitu apa isinya? Tahu nggak? Ubur-ubur. Kalau Marsos datang dar-der-dor, seisi kampung digedar-gedor. Pembual-pembual pada meriut, berani sesumbar cuma di tengah laut. Tiba-tiba gebrakan keras membungkam setiap orang, terkecuali Sidul pendongeng, mengarahkan pandangan pada pintu. Di sana kakek muncul dengan megahnya. Begitu ya, tingkah orang yang sudah kenal kota. Tongkatnya sehabis memukul daun pintu menuding Sidul pendongeng. Gak bisa hargai kerja nelayan di laut. Pendongeng edan, pemalas. Bukan rebana yang kasih kita makan tahu. Ikan di laut yang bikin seluruh kampung tetap bisa bernafas. Tapi kau mengejek seperti orang kota. Dia tak pernah ke kota. Siapa bilang? Lihat saja rebananya. Dulu dia pakai kaleng rombeng. Mana kalengmu sekarang? Kakek tertawa menghinakan, kemudian menyambung. Itu tanda dia suka mengemis di kota. Kaleng rombeng tak boleh dekati masjid dan surau, ngerti? Tapi rebana di kota boleh masuk masjid, masuk sampai ke dekat khotib di samping mimbar. Ngemisnya lebih gampang pakai rebana. Jejaka malas tak tahu diuntung. Memang gede-gede beduk, obrol amanat muluk-muluk. Di depan halayak beralim-alim, di belakang-belakang paling lalim. Jadi pintar nyindir begitu dia. Jual saja ceritamu ke kota. Tanpa dongengmu, orang pun bisa bernafas di sini. Tapi berbisik-bisik saling bertanya, siapa gerangan beduk gede? Hei, Dul Gendeng, siapa yang lalim, pura-pura alim? Cerik-cerik, duk-duk-duk. Kemudian tiba-tiba irama rebananya berubah, merangsang, melawan, membangkang, memprotes. Cering-cering, dung-dung, cering, dung-dung, cering. Ceritanya dia sedang marah. Kau marah ya? Duk-cering, duk-cering, duk-cering. Layani orang edan ikut edan. Usir saja dia. Seseorang mengusir Sidul pendongeng dengan satu tendangan mantap. Sidul pendongeng tertelungkup. Rebananya mengguling, menggelinding menuju pintu. Seperti orang setengah lumpuh, si pendongeng melirik dan merangkak lalu menuju rebananya. Kok gendengnya menjadi dia sekarang? Dasar pemalas, lebih suka dikatai gendeng, asal tak bekerja.
Bandeng kena tuba pun tidak begitu menyijikkan. Tahu kalian mengapa dia jadi begitu? Siapa tidak tahu? Waktu emaknya membuntingkan dia, emaknya mencabut hidup-hidup kaki-kaki kepiting. Jadinya dia kayak orang tak berkaki dan tak bertangan, tak berdaya. Nggak bisa kerja apa-apa. Bagaimana dia kalau mati? Masuk neraka atau surga? Siapa tahu. Berdoa dia tak pernah. Bisanya cuma mendongeng. Kita sebenarnya sedang berunding apa sih? Sekali lagi orang tercenung membisu. Nggak ada yang dirundingkan sebenarnya. Kemarin kita minta pendapat kakek. Tapi seperti orang kesetanan kakek. Ngebah di sini, ngebah sana. Naik pitamlah semua orang jadinya. Lantas, apalagi mesti diributkan sekarang? Dengar. Dengar. Indah sekali dia menyanyi. Memang si gendeng itu berbakat, tapi sayang malasnya minta ampun. Dengar. Orang-orang terdiam dan sepantun suara lembut, lunak, menghibah-hibah, sayup-sayup terdengar di luar rumah. Indah. Ombak mengombak, riak meriak, perahu nelayan menembus kelam. Orang kampung tak kenal tamak, peras keringat sepanjang malam. Seia sekata ikan cakalang, satu hilir semua hilir. Hidupi keluarga banting tulang, kerja keras rezeki mengalir. Angin keras menghempas buritan, udang-udang dijemur bertebaran. Lelaki semalu, perempuan seresan, sepakat sekampung tahan cobaan. Sedang waras dia. Ceritanya sudah gak ngawur. Dia barangkali mau ikut bicara. Sekali ngawur tetap ngawur. Biar dia ikut bicara. Suruh masuk dia lagi. Seseorang menjenguk keluar dan menyilakan masuk. Tapi yang dipanggil tak mau datang. Cuma mengeraskan bunyi rebana dan mengeraskan suaranya sendiri. Dasar peruntungan nelayan, harta benda tak mampu cari. Jangankan beroleh emas berlian, gembira sudah dapat sesuap nasi. Biar pendara putri ambil sendiri, putusan terbaik buat diri pribadi. 2 tahun sudah bermukim di kota, serasa 7 turunan di kampung kita. Orang-orang pada mencuri pandang pada gadis pantai. Ya, aku akan putuskan sendiri. Cering-cering, duk-duk-duk. Cering-cering, duk-duk-duk. Suara rebana makin lama makin terdengar sayup dan jauh. Akhirnya padam sama sekali. Barangkali dia berangkat ke kota. Ke kota? Tangkap dia, ikat. Kita semua celaka nanti. Dia mau ngadu pada Marsos. Barangkali ke polisi. Tangkap dia. Ayo lari buru. Bendoro. Apakah mungkin Bendoro? Diam. Aku anak kampung sini. Maaf, Bendoro Putri. Jangan apa-apakan Sidul itu. Tidak, pasti tidak, Bendoro. Dia dicancang cuma biar tak lari melapor ke kota. Hari itu perjalanan cepat, malam pun cepat tiba.
Belum lagi habis orang menenangkan kembali segala kejadian siang tadi. Kampung nelayan tiba-tiba jadi hidup lagi. Martina datang. Kali ini dengan beberapa orang pengiring, semuanya pria. Langsung ia masuk ke dalam rumah gadis pantai dan langsung menyampaikan, "Bendoro perintahkan Mas Nganten pulang malam ini juga." "Mana tandanya?" Dari dalam kutangnya Martina mengeluarkan sepucuk surat bersampul. Ragu-ragu sambil menatap Martina, gadis pantai menerimanya. Waktu itu emak, saudara-saudara, dan bapak masih tinggal di rumah. Mereka semua berdiri tanpa menyalakan duduk tamu-tamu tak diundang itu. "Mas Nganten tak bisa baca. Mari saya bacakan." "Siapa di kampung ini yang bisa baca, Bapak?" "Siapa? Tak ada." Sebelum Martina mendapatkan kembali surat itu, orang-orang kampung nelayan ramai-ramai telah berkerumun di depan pintu rumah. "Barangkali saya bisa," seseorang berkata, "tapi sudah lama sekali tidak membaca saya ini." "Biar saya bacakan." Martina mengambil kembali surat itu, menyobek sampul dan membacakan, "Mas Nganten pulanglah." Martina terdiam. Ia tak teruskan bacanya. "Cuma itu?" "Cuma itu." "Tulisan itu panjang." "Tapi bunyinya dikit." "Mari saya bacakan." Orang yang mengusulkan diri tadi berkata lagi. "Tak perlu," gertak Martina. "Baiklah kalau tak perlu. Kalau Bendoro Putri mesti pulang malam ini juga, kita antarkan beramai-ramai." "Hah? Bendoro tak sediakan dokar buat orang sebanyak itu. Cuma 2. Semua mesti jalan kaki kalau begitu." "Jalan kaki?" "Ya, atau semua mesti naik dokar." "Ya, jangan lupa kudanya." Orang terdiam. "Mestilah aku berangkat, Bapak." "Kalau tergantung pada emakmu ini, kau mesti pergi, nak." 4 pengiring itu tak juga buka mulut. Salah seorang di antaranya mendaham, dan orang-orang pun segera memandang padanya. Baru pada waktu itulah orang melihat nyala aneh pada mata mereka, dan orang-orang kampung pun semakin curiga. "Sini suratnya," bapak meminta. "Apa gunanya? Bapak tak bisa baca." "Surat ini buat anakku, bukan buat Bendoro." "Ya, berikan surat itu." Melihat Martina dalam keadaan terancam, keempat orang pengiringnya pun maju melindunginya. "Surat ini tak kuserahkan," katanya sambil hendak menyelinapkannya kembali di balik kutangnya. "Kalau begitu anakku tak perlu berangkat. Pulang saja ke kota kalian." Bapak tegas berkata memutuskan. "Tidak bisa," Martina membantah. "Mas Nganten harus pulang malam ini." "Tidak ada bukti." "Surat ini buktinya." "Kalau Bendoro perintahkan pulang, itu berarti pulang." Salah seorang pengiring Martina menengahi. "Pergi kalian, aku bisa antarkan sendiri malam ini juga." "Tak ada tempat di dokar buat kau," salah seorang pengiring mengancam. "Tak ada tempat buat kalian di rumah ini. Pergi." Jangan pergi." Emak menengahi percekcokan. Tiba-tiba kentongan bambu dipukul bertalu-talu, dan semua lelaki kampung nelayan menyerbu ke dalam membawa tongkat, pendayung, golok, kampak. Yang tak dapat masuk tinggal di luar mengepung.